Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Tren, podcast yang ngobrolin isu-isu kontemporer dengan pendekatan yang kontekstual. Dan pada episode kali ini spesial di peringatan hari lahirnya Pancasila, saya mau ngobrolin tentang satu isu yang hangat berhubungan dengan Islam dan Pancasila, yaitu sebuah pertanyaan, kenapa Pancasila dianggap bertentangan dengan Islam. Jadi saya tidak akan mencoba menjelaskan benarkah Pancasila bertentangan dengan Islam, tetapi saya mau ngasih sudut pandang baru tentang kenapa kemudian pertanyaan benarkah Pancasila bertentangan dengan Islam itu muncul dan bahkan menguat setidaknya dalam 5 sampai 10 tahun terakhir. Padahal kalau misalkan kita lihat sesungguhnya Pancasila ini sangat seiring sejalan atau selaras dengan Islam. Misalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu selaras banget dengan prinsip ketauhidan dalam Islam. Kemudian sila kedua membicarakan soal ukhuwah basyariah, kemanusiaan yang adil dan beradab serta akhlakul karimah. Bagaimana sebagai manusia kita tidak hanya bisa menjaga ukhuwah kemanusiaan kita, tetapi bagaimana kita juga bisa mengekspresikan kemanusiaan kita dengan akhlak yang terpuji. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Rasul menegaskan bahwa pengutusan beliau itu bertujuan atau outcome yang ingin dicapai salah satunya adalah membuat akhlak manusia menjadi lebih mulia. Kemudian sila ketiga Persatuan Indonesia, kita berbicara soal ukhuwah watoniyah atau persatuan atau kecintaan yang menjadikan kemudian persaudaraan sesama satu bangsa atau satu negara. Dan ini kemudian mengerucut atau berhubungan dengan hubul waton yang di diyakini atau ditegaskan sebagai bagian dari iman. Dan kita juga bisa melihat dalam sejarah bagaimana Rasul sangat mencintai Mekah sehingga ketika Rasul terpaksa dalam tanda kutip hijrah, Rasul bilang, "Wahai Mekah, jika saja mereka kaum kafir Quraisy tidak memaksaku meninggalkanmu, maka aku tidak akan meninggalkanmu." Seperti itu. Kemudian sila keempat tentu saja ini berhubungan dengan musyawarah, dan musyawarah adalah salah satu pilar yang sangat penting dalam proses dakwah Nabi. Bahkan Nabi sering mengajak para sahabat untuk bermusyawarah untuk memutuskan berbagai macam persoalan. Dan Nabi seringkali mengakomodasi juga pendapat-pendapat para sahabat. Salah satunya adalah ketika Nabi mengakomodasi usulan membuat parit ketika terjadi perang Khandaq. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu berhubungan dengan outcome yang ingin dicapai dari sikap i'tidal atau sikap tegak lurus, tegak integritas ke atas dan lurus integritas kepada manusia. Sehingga dari sikap i'tidal tadi kemudian diharapkan manusia bisa mampu menghadirkan keadilan sosial tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi bagi sebanyak mungkin orang. Dan Allah menegaskan idilu wa aqrabu bittaqwa, berbuat adillah engkau karena sesungguhnya adil itu adalah bagian atau mendekatkan engkau kepada ketakwaan. Seperti itu. Nah, dari nilai kita melihat banyak sekali keselarasan antara Islam dan Pancasila. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana proses perumusan Pancasilanya pun sebetulnya sangat religius gitu. Kalau misalkan kita ingat cerita tentang bagaimana Soekarno sampai pada kesimpulan Pancasila, itu Soekarno menjelaskan bahwa sebelum besoknya beliau yakin soal Pancasila sebagai falsafah negara, beliau bertahajud dulu, berdoa dulu, kemudian memohon petunjuk sehingga kemudian Pancasila dalam konteks ini lahir dari suatu proses yang sangat religius, yang sangat mengedepankan aspek-aspek spiritualitas. Ini belum termasuk bagaimana misalkan Soekarno berdiskusi dengan para ulama, bagaimana ulama-ulama terlibat dalam proses pemutusan bahwa Pancasila akan menjadi falsafah negara dan bahwa falsafah ini tidak bertentangan tetapi justru kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Nah, jika demikian, kenapa kemudian banyak muncul
pertanyaan tentang bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Kenapa muncul proses dialektika tersebut? Bagi saya setidaknya ada 4 alasan. Yang pertama, karena Pancasila tidak secara eksplisit mengutip ayat-ayat Al-Quran. Sebetulnya tidak ada masalah apapun dengan ini, tetapi dengan adanya penguatan Islam yang ultra konservatif, yang kemudian menerjemahkan Islam secara tekstual, maka ada kecenderungan untuk melihat Pancasila tidak kompatibel dan tidak selaras dengan Islam hanya karena Pancasila tidak mengutip potongan-potongan ayat atau prinsip-prinsip Islam secara eksplisit dan literal. Jadi ini tidak menunjukkan bahwa Pancasila salah, tetapi ini menunjukkan bagaimana proses berpikir sehingga kemudian sebagian kalangan menganggap Pancasila bertentangan dengan Islam. Nah, yang kedua, ini berangkat dari pendapatnya Buya Syafi'i Ma'arif, ada masa lalu yang belum selesai antara kalangan nasionalis dengan kalangan agamis yang berakibat pada dekrit Presiden Soekarno pada tahun 55. Padahal kata Buya Syafi'i, jika saja kemudian dialektika antara kalangan agamis dan nasionalis pada saat itu dibiarkan dinamis dan natural dan berjalan dengan dinamika politik yang terjadi, bisa jadi sebetulnya perdebatan kita antara Islam dan negara, antara Islam dan Pancasila, antara kalangan agamis dan nasionalis bisa mendapatkan titik temu yang lebih terbentuk secara organik. Tidak ada suatu masa lalu yang belum selesai akibat ada pemaksaan yang memutus mata rantai dinamika tadi. Yang kemudian yang ketiga yang bisa jadi membuat Pancasila dianggap bertentangan dengan Islam adalah karena memang pendidikan kepancasilaan kita belum optimal, sehingga Pancasila hanya dihafal saja tetapi tidak terinternalisasi nilai-nilainya ke dalam diri kita, ke dalam sikap kita sehari-hari, sehingga karena ia tidak terinternalisasi maka seolah-olah tidak terlihat adanya titik temu atau kalimatun sawa antara Pancasila dan semangat religiusitas umat Islam saat ini. Sehingga seolah-olah Pancasila dan Islam adalah dua konsep yang saling berkompetisi satu sama lain, sehingga kalau kita mau jadi Pancasilais maka kita jadi dianggap kurang religius, dan kalau kita mau jadi orang religius maka kita dianggap tidak Pancasilais. Padahal menjadi Pancasilais itu juga bisa menunjukkan aspek religiusitas kita, karena menjadi Pancasila berarti kita menjalankan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai Islam yang juga terkandung dalam Pancasila. Yang keempat, alasan kenapa kemudian Pancasila dianggap bertentangan dengan Islam karena memang ada upaya terstruktur mentogutisasi Pancasila sebagai bagian dari kampanye NKRI bersyariah atau kehalifahan. Nah, karena ada kampanye ini, kemudian ada diskursus yang dimunculkan bahwa Pancasila tidak sejalan dengan Islam, maka kalau umat Islam ingin kafah berislam, maka kalau umat Islam ingin bernegara dengan benar, ingin mencapai kesejahteraan politik dan ekonomi, maka Pancasila ini harus diganti dengan prinsip-prinsip Islam yang mereka yakini. Nah, dalam konteks ini sebetulnya ada dua hal. Ada yang meyakini Pancasila tidak Islami sama sekali, ada yang meyakini Pancasila kurang Islami. Nah, yang meyakini Pancasila tidak Islami sama sekali ingin mengganti Pancasila dengan kekhalifahan. Sedangkan yang meyakini Pancasila kurang Islami, mereka ingin Pancasila ini diislamisasi, disyariahisasi dengan setidaknya menambahkan 7 kata dalam piagam Jakarta yang dipotong di dalam Pancasila yang kita yakini hari ini, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Walaupun juga tidak bisa kita pungkiri bahwa dinamika pemotongan 7 kata ini adalah bukan berangkat dari diskriminasi non-muslim, tetapi berangkat dari kesadaran para pemikir Islam pada saat itu yang tidak menginginkan kemayoritasan muslim menjadi wasilah terjadinya diskriminasi terhadap minoritas. Dan ini berangkat dari semangat juga Piagam Madinah yang sangat mengakomodasi keberagaman di masyarakat Madinah pada saat itu. Nah, dari sini kita kemudian bisa melihat bahwa sebetulnya
yang keliru atau yang keliru itu bukan Pancasilanya, tetapi mungkin yang belum optimal adalah implementasinya. Sehingga dari kebelum optimalnya eh, implementasi Pancasila itu muncul ketidakpuasan yang ketika ketidakpuasan itu kemudian lari kepada semangat beragama, muncul gagasan bahwa Pancasila ini tidak sesuai dengan semangat beragama. Yang kedua, kesimpulannya adalah bahwa Islam dan Pancasila itu ternyata bukan sesuatu yang mesti kita pertentangkan, dan bahwa menjadi Indonesia dan menjadi Islam itu bukan sesuatu yang sifatnya konfliktual gitu. Bukan berarti sesuatu yang harus berkompetisi. Saya menjadi Islam, menjadi Indonesia di saat yang bersamaan tanpa merasa harus mengkompetisikan keindonesiaan dan keislaman saya gitu. Karena menjadi Indonesia otomatis menjadi Muslim otomatis menjadi Indonesia, dengan fakta bahwa saya adalah Muslim yang lahir, tinggal, dan mungkin mati di Indonesia, sehingga saya harus mewujudkan keislaman saya dalam koridor-koridor keindonesiaan, di mana saya juga harus merawat keberagaman dan keindonesiaan ini dengan semangat dan pendekatan keislaman saya. Tinggal kemudian terakhir, dalam konteks perdebatan antara Islam dan Pancasila ini adalah kita harus mampu untuk menginternalisasi tidak hanya nilai-nilai Pancasila, tetapi juga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemudian kita tidak hanya bisa menemukan titik temu antara Pancasila dan Islam, tetapi kita juga bisa tidak lagi sibuk berdebat apakah Pancasila dan Islam itu bertentangan atau enggak. Karena bisa jadi mereka yang memperdebatkan Pancasila dan Islam itu sebetulnya memang mereka yang baru sekedar hafal Pancasila, baru mereka yang sekedar hafal Islam, tapi belum sampai pada living Islam dan living Pancasila. Demikian podcastan kali ini. Terima kasih. Dukung kami dengan klik like, share, dan subscribe. Kami ada di platform YouTube dan Spotify. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.